Karena sih dalam satu perusahaan itu di setiap divisi itu punya perwakilan yang mewakili bidangnya masing-masing untuk membentuk satu unit. Itu bisa digunakan menggunakan mobile banking, nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, nggak perlu lagi datang ke bank. Di Bangka Lokal Fest, go global, go digital. Quantum itu apa? Orang masih belum tahu. 3% orang Indonesia belum tentu tahu blockchain. 1% lagi belum juga tahu quantum. Nah, makanya kalau ambil peluang di industri sama teknologi, entrepreneurship gitu ya, itu harus mulai masuk ke transformasi quantum, bukan lagi transformasi digital. Punya ide masakan dan tim, kita punya ide butuh penghasilan sampingan. Di Tokopedia itu, di Shopee juga ada ya, ada namanya sistem pay later. Terbiasa nggak sama sistem pay later? Jadi sekarang bayar kita gitu kan ya. Nah, konsumsi beras organik Jogja salah satu yang tertinggi, gitu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat muda, kalau mau dapat penghasilan sampingan, bisa beli produk Well Farm hanya 10 kilo saja, bayarnya 1 bulan kemudian, profitnya berapa per kilonya? Pastinya 40%. 40%. Luar biasa, coba kan? Jadi nggak pakai modal. Jadi dapat 20.000 loh. 10 kilo 200.000. Ya susah situ ya. Jadi ini luar biasa, saya baru muncul, ternyata udah ada model bisnis. Nah, ini bisnis yang betul kan? Pada saat pandemi juga, meskipun banyak usaha UMKM yang jatuh, tapi ada juga di antara mereka yang survive. Dan kemudian mereka bisa menjadikan satu momen untuk bisa bertahan dan atau kemudian mereka shifting. Inti dari semua itu di dalam bahasa kita itu adalah inovasi. Sebetulnya lebih kepada inovasi. Kita tetap harus yakin tapi waspada. Jadi yakin tetap harus. Kenapa? Karena data kita mendukung bahwa dibandingkan negara-negara yang lain, Indonesia itu masih relatif lebih baik. Mungkin bisa dijelaskan Bu, Well Farm itu apa Bu? Bisa dijelaskan. Kata Well Farm itu sendiri sebenarnya punya makna yang cukup dalam. Kita punya filosofi eat well with well farm. Kalau mau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia begini, makan dengan benar bersama well farm. Apa sih makanan dengan benar itu? Adalah memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang memang baik untuk kita. Jadi baik untuk kesehatan kita, baik untuk orang sekitar kita, baik untuk alam kita. Sebenarnya nilai-nilai penting dari Well Farm itu. Jadi makan
dengan benar bersama Welfam. Makan dengan benar. Mungkin kalau kalimatnya makan dengan baik, kita melangkah sedikit lebih jauh, itu makan dengan benar. Kalau sesuatu yang kita makan benar, pasti biasanya dampak kesehatannya, punya dampak kesehatan buat kita secara positif, juga punya dampak terhadap orang-orang di sekitar kita, juga punya dampak yang positif untuk alam kita. Nah, secara umum nantinya apa? Melahirkan bangsa Indonesia yang sehat, mendukung alam yang sehat, juga membangun perekonomian yang baik bagi sekitarnya. Ini fokusnya di pangan ya? Di pangan. Apa fokus di pangannya, lebih spesifiknya apa? Nah, Welfam ini bukan hanya organik, mungkin kalau kata organik sudah sangat umum gitu ya, tapi kita melangkah lebih jauh, organik dan fungsional. Kita juga punya sertifikasi, beberapa sertifikasi. Kita punya sertifikasi organik, lebih jauh lagi kita punya sertifikasi halal. Bukan hanya itu, kita juga dilengkapi oleh uji laboratorium yang nantinya hasil uji laboratorium itu juga ada di dalam daftar uji nutrition facts-nya kita. Jadi hasil uji lab itu ada di nutrition facts-nya kita. Nah, itu kan ada di bagian belakang dari produk kita. Katanya produknya, berasnya ini variasi ya. Jadi misalnya ada yang untuk diabetes, untuk macam-macam itu ya, bener ya? Iya. Nah, tadi Welfam itu kita berusaha menjadi solusi atau menyediakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu. Kita punya beras diabetes. Nah, diabetes ini sebenarnya best sellernya kita nih. Dan ini juga memang didukung oleh kondisi diabetes, pemetaan diabetes di Indonesia. Memang angka diabetes cukup tinggi dan perkembangannya juga cukup agresif, gitu, mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi ini salah satu solusi yang kita sediakan, gitu ya, bisa diakses oleh masyarakat banyak untuk merubah pola makan, dan itu sangat membantu untuk mengontrol tingkat gula, gitu ya, untuk mengontrol tingkat gula. Nah, ada beras diabetes, dan beras diabetes kita itu memang varietas diabetes ya, jadi bukan beras yang diinjeksi oleh unsur tertentu, tidak, tapi memang varietas padi dengan kandungannya, dan kandungan yang paling utama adalah glukamik yang rendah, terus juga tanpa gula, terus juga tanpa kolesterol, dan glukamik kita itu memang di kategori yang disarankan oleh dokter untuk penyandang diabetes. Jadi dan kita berharap bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Gitu ya. Jadi bukan hanya organik, lagi-lagi tadi organik, tapi juga menjadi solusi kebutuhan bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Berarti berkolaborasi dengan petani ya? Petani gimana itu? Ya, kita kebetulan area pertanian kita itu di lembah Gunung Semeru dan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Kita punya 5.000 petani tergabung dalam beberapa kelompok-kelompok tani organik yang terpilih, yang bermitra dengan kita. Gitu. Dan tadi berasnya bukan hanya diabetes, juga ada beras untuk jantung, tapi juga ada beras untuk menghadapi masalah stunting ya, program pemerintah untuk mengatasi stunting. Itu beras kita bisa dikonsumsi oleh anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, karena kandungan zinc itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tulang anak, serta daya tahan tubuh, juga hal lainnya, juga dibutuhkan oleh ibu hamil, juga dibutuhkan oleh ibu menyusui, dan sangat penting untuk 1000 hari pertama anak. Jadi anak disarankan untuk mengkonsumsi beras dengan kandungan zinc ya, untuk tadi mengatasi masalah kekerdilan bangsa Indonesia nih. Gitu. Kita juga punya yang namanya beras diet atau beras diet gitu. Ini kebutuhannya sebenarnya bagi siapapun yang ingin menjaga berat badan tubuh menjadi ideal, karena kalau berat badan di luar dari yang seharusnya biasanya nanti punya dampak-dampak kesehatan kan. Jadi kalau mau menjaga berat badannya ideal atau hanya ingin punya kebutuhan, saya kepengen lebih slim dong gitu ya,
Nah, kita juga punya beras dietnya gitu. Nah, itu berasnya adalah kombinasi beberapa beras dari varietas-varietas kita yang ada, di blending sedemikian rupa atau diformulasikan sedemikian rupa sehingga sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan tapi tanpa mengganggu nutrisi atau vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh seseorang yang coba menghilangkan berat badan. Jadi jangan sampai turun berat badan tapi ternyata jadi kurang gizi juga gitu, nggak boleh. Jadi turun berat badan tapi tetap sehat, kira-kira begitu. Terus untuk distribusi atau untuk masyarakat untuk mendapatkan produk-produknya kami ini dapat ditemui di mana aja, Bu? Nah, produk kita sebenarnya bisa diakses secara online, bisa juga diakses secara offline. Kita punya distributor-distributor di beberapa provinsi, dan mungkin segera akan ada tersedia di beberapa supermarket besar di Jakarta juga gitu. Tapi produk ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di marketplace ya, taraf toko online itu ya? Ya, kita juga ada di Tokopedia, kita juga ada di Lazada, kita juga ada di Shopee gitu. Nah, ini yang menarik dari marketplace. Yang menarik dari marketplace adalah tadi kalau ditanya mau dapat di mana, kita juga punya reseller-reseller di berbagai daerah di Indonesia. Nah, reseller kita itu sebenarnya simple. Kalau mau jadi reseller, tinggal beli produknya di Tokopedia, tapi manfaatkan sistem pembayaran bayar nanti atau pay later. Jadi sebulan kemudian baru bayar, jadi jualan dulu. Beli di Tokopedia, terus dapat berasnya, jualan, setelah jualan baru bayar berasnya gitu. Jadi semua kita gampangkan buat para reseller. Itu sebenarnya satu lagi dari beberapa prinsip yang kita junjung tinggi. Kita juga ingin membantu perekonomian lokal. Jadi bagi siapapun yang ingin mendapat penghasilan sampingan gitu ya, silahkan menjadi reseller kita welcome sekali untuk siapa saja, dan seperti tadi ya, tidak butuh modal di depan, tinggal beli di Tokopedia, nanti tinggal bayar nanti gitu. Kemudian untuk terkaitan dengan ikut pameran Expo UMKM ini gimana ceritanya, mungkin apa yang melatar belakangi bisa hadir di Expo UMKM ini? Kebetulan kan memang wilayah pertanian kita Jogja dan Jawa Tengah. Nah, ini kebetulan ada di sini. Kita juga sangat merasa istimewa ya, terhormat mendapat undangan untuk hadir di area produk premium lokal Jawa Tengah dan Jogja. Mungkin salah satunya adalah petaninya juga adanya di area sekitar sini kan. Jadi saya rasa Welfarm cukup mewakili daerah setempat gitu. Dan ini acara sangat istimewa. Saya rasa anniversary NU atau ulang tahun NU 1 abad itu mungkin yang berikutnya kita semua sudah nggak ada. Jadi kita harus mendukung dan tetap hadir di dalam acara 1 abad NU ini. Gaptek. Mereka tidak mengenal dunia media sosial. Nah, itu menjadi PR terbesar saya. Karena apa? Di Kabupaten Bantul itu yang notabene 64% dari kerajinan di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu berasal dari Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Nah, bahkan di semester 5 itu ada namanya creating business new creating business. Artinya luarannya ada startup.
itu kelasnya praktisi, yang isi para praktisi gitu. Memang ini baru tahap awal nih, dan kami berharap di semester berikutnya itu akan semakin lebih baik, semakin lebih baik. Bagaimana teman-teman ini menjadi entrepreneur yang cepat dan handal? Ada dua cara. Satu, cara produk ide dari Anda sendiri. Nanti saya jelaskan. Dua, ide dari orang lain. Yang paling gampang, ini kalau cara paling gampang adalah ide dari orang lain. Contoh, ada satu produk yang sudah tren, yang sudah heboh, yang sudah viral, tinggal di teori ATM, amati, tiru, modifikasi. Follower cari kendalanya. Yang utama adalah suatu usaha itu bisa berkembang manakala dia bisa menyelesaikan masalah. Salihah raziyadatan wa mahabbatan fi syaratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.